Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Di pertemuan kita kali ini kita akan belajar fikih mengenai menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar dipermudah untuk memahami pelajaran. Tahukah anak-anak bahwa Allah telah memberi kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Nah, tahukah anak bahwa Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia? Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk pembentukan jasmani yang kuat dan sehat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah pula yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita harus mencintai Allah dengan sepenuh hati. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Jadi apa itu makanan yang halal saja? Nah, makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan oleh umat muslim. Untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi, maka dapat ditinjau dari dua macam, yaitu makanan halal menurut zatnya dan makanan halal menurut cara memperolehnya. Yang pertama yaitu makanan halal menurut zatnya. Makanan ditinjau dari jenis zatnya akan layak dikonsumsi atau tidaknya kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut, antara lain yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang keempat, tidak kotor, najis dan tidak menjijikan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Syarat makanan yang halal tidak hanya ditinjau dari jenis zatnya saja, tetapi juga dilihat cara memperolehnya. Agama Islam mensyaratkan makanan yang halal dilihat dari cara memperolehnya, yaitu yang pertama, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, dan buah-buahan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain kecuali babi dan anjing. Yang terakhir, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Dengan mengonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya yaitu terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Selanjutnya, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak.
Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah SWT. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Dan yang terakhir, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menyeru umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah SWT dengan cara yang lebih baik, yaitu mendapat kesehatan hati dan jasmani, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Rizki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobar semangat untuk beramal soleh. Seperti firman Allah, Quran Surah Al-Mu'minin ayat 51 yang artinya, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dan memilih dan mengonsumsi makanan yang halal. Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah SWT. Sesungguhnya perintah Allah adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Sampai sini paham anak-anak? Ustazah harap anak-anak semua sudah memahami apa itu makanan halal. Apa itu makanan yang haram? Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Yang kedua, macam-macam makanan yang haram. Macam-macam makanan yang haram terbagi dua, yaitu haram aini dan haram sababi. Yang pertama yaitu haram aini. Haram aini maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada tiga, yaitu berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Selanjutnya berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Dan yang terakhir, benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Yang kedua adalah haram sababi. Haram sababi maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging babi yang digoreng dengan minyak babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti yang pertama, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara jolim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lainnya. Yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, taruhan, undian harapan, menang judi, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi. Kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut haram. Dan yang terakhir, hasil haram dari membungakan uang atau yang biasa disebut dengan riba, yaitu menggandakan uang. Hasil uang tersebut hukumnya haram. Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, makanan itu membahayakan. Yang kedua, melemahkan dan merusak akal. Yang ketiga, mendatangkan kerusakan terhadap manusia baik jiwa ataupun raga. Yang keempat, memabukkan. Dan yang terakhir, menjijikan. Yang ketiga yaitu menjauhi makanan yang haram. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Maka dari itu, kita harus memahami betul macam-macam makanan yang diharamkan oleh Allah SWT.
Tahukah anak-anak, amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya, hanya karena pelakunya mengonsumsi makanan haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram, antara lain: yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Yang keempat, merasa hina dan rendah. Dan yang terakhir, menyebabkan keturunannya rusak. Jadi, anak-anak sekalian, jika kita ingin memakan suatu makanan, kita harus memerhatikan halal atau haramnya makanan yang akan kita konsumsi. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saja akhir dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.